Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Saya bernama Zaharatul Muna, NPM 240155201095, dan teman saya di sebelah kiri bernama Saya Soraya Zurisma dengan NPM 240155201113. dan teman saya di sebelah kanan bernama Risati Razia dengan NPM 240155102028. dan selanjutnya Nama saya Ulfiat Rahma, NPM saya 2401551100. Saya Risati Razia, NPM 240155102028. Saya akan menjelaskan soal nomor 1. Jelaskan secara detail dan lengkap pendekatan DVD dan enconver dalam eksponensial, serta cara kerjanya dengan contoh kasus. Pendekatan DVD enconver adalah salah satu teknik algoritma yang membagi masalah besar menjadi beberapa submasalah kecil, menyelesaikan submasalah tersebut secara independen, dan kemudian menggabungkan hasilnya untuk mendapatkan solusi akhir. Dalam konteks eksponensial, DVD enconver digunakan untuk menghitung hasil basis, dipangkatkan ke eksponen secara efisien, terutama untuk nilai yang besar. Contoh kasus: hitunglah 2 pangkat 10 menggunakan DVD enconver. 1. Mulai dengan A sama dengan 2, N sama dengan 10. N10 dalam kurung genap tutup kurung. 2. Hitung 2 pangkat 5. N sama dengan dalam kurung ganjil tutup kurung. 3. Hitung 2 pangkat 2. N sama dengan 2 dalam kurung genap tutup kurung. 4. Hitung 2 pangkat 1. N sama dengan 1. 2 pangkat 10 sama dengan dalam kurung 2 pangkat 5 tutup kurung kali 2 pangkat 5 tutup kurung. 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 2 tutup kurung kali 2 pangkat 2 tutup kurung kali 2. 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 1 tutup kurung kali 2 pangkat 1 tutup kurung. 2 pangkat 1 sama dengan 2. 5. Gabungkan hasil. 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. 2 pangkat 5 sama dengan 4 kali 4 kali 2 sama dengan 32. 2 pangkat 10 sama dengan 2 kali 30. 2 pangkat 10 sama dengan 32 kali 32 sama dengan 1024. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 2. Buatlah algoritma looping dan program untuk menampilkan 150 angka serta jelaskan secara detail. Pertama, mulai. Selanjutnya, angka sama dengan 1. Selanjutnya, apakah angka lebih kurang dari 150? Jikalau iya, cek nilai angka. Angka sama dengan angka plus 1. Habis itu kita kembali lagi ke atas, cek apakah angka lebih kurang dari 150. Kalau tidak, maka programnya selesai. Selanjutnya saya akan menjelaskan program untuk menampilkan 150 angka. Pertama, tekan menu folder. Buat nama. Terus ketik looping. Terus enter. Selanjutnya kita ketik angka, kasih sama dengan 1. Selanjutnya enter. Ketik angka, kasih
Selanjutnya enter, interval. Dalam kurung, tambahkan. Selanjutnya, titik tambah, tambah, tekanan, kasih 1. Terus, selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal not 3. Blok kode. Blok kode adalah serangkaian baris kode yang dikelompokkan bersama untuk melakukan sesuatu tugas tertentu. Dalam Python, blok kode diidentifikasi menggunakan identifikasi atau spasi. Biasanya digunakan untuk konstruksi seperti fungsi, loop, kondisional, nesnes, dan lainnya. Ciri blok kode terdiri dari beberapa baris kode. Setiap baris dalam blok memiliki identifikasi yang sama. Digunakan ketika logika program membutuhkan lebih dari satu baris untuk dieksekusi. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh blok kode. Titik kode, blok kode, titik, begin, enter. Titik, buat i, kasih, tek. Dalam kurung 1. Penjelasannya, baris for i if rank dalam kurung 1,11 tutup kurung membuka blok untuk loop for 2 baris if i %2 sama dengan 0 membuka blok untuk kondisi if 3 kode print dalam kurung f bilangan genap dalam kurung i adalah bagian dari blok if dan memiliki identifikasi lebih dalam. Mari kita jalankan. Maka tampil. Saya akan menjelaskan tentang one-liner. One-liner adalah teknik menulis kode dalam satu baris saja untuk menyelesaikan suatu logika. Biasanya digunakan untuk membuat kode lebih ringkas dan elegan. Ciri-ciri one-liner. Logika program diringkas menjadi satu baris. Cocok untuk operasi sederhana seperti list, compression, ternary operator, atau lambda function. Tidak cocok untuk logika kompleks karena bisa mengurangi keterbacaan kode. Saya akan membuat contoh program one-liner. Penjelasannya, if what if in rank dalam kurung 1,11 tutup kurung if i %2 sama dengan 0 adalah list compression yang menghasilkan list bilangan genap. 2 print dalam kurung titik tutup kurung mencetak hasil dalam satu baris. Mari kita jalankan programnya. Inilah programnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Surya Jessica dengan NPM 240155201113. Baik, saya akan menjelaskan secara detail dan lengkap tentang pendekatan divide and conquer dalam eksponensial serta cara kerjanya dalam contoh kasus. Pendekatan divide and conquer adalah salah satu teknik algoritma yang membagi masalah besar menjadi beberapa submasalah kecil, menyelesaikan submasalah tersebut secara independen, dan kemudian menggabungkan hasilnya untuk mendapatkan solusi akhir. Dalam konteks eksponensial, divide and conquer digunakan untuk menghitung hasil. Selanjutnya ke contoh kasus yang pertama. Hitung 2 pangkat 10 menggunakan divide and conquer. 1 mulai dengan A sama dengan 2, N sama dengan 10 atau genap. 2 pangkat 10 sama dengan 2 pangkat 5 kali 2 pangkat 5. Kedua, hitung 2 pangkat 5, N sama dengan 5 atau nilai ganjil. 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 2 kali 2. Tiga, hitung 2 pangkat 2, N sama dengan 2 nilai genap. 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 1 kali 2 pangkat 1. 4, hitung 2 pangkat 1, N sama dengan 1, 2 pangkat 1 sama dengan 2. Yang kelima, gabungkan hasil. 2 pangkat 2 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. 2 pangkat 5 sama dengan 4 kali 4 kali 2 sama dengan 32. 2 pangkat 10 sama dengan 32 kali 32 sama dengan 1024. Baik, saya akan menjelaskan pertanyaan nomor 2 dengan soal buat algoritma looping dan program untuk menampilkan 150 angka serta jelaskan secara detail. Di sini saya telah membuat algoritmanya. Yang pertama, mulai, kemudian deklarasikan angka sama dengan 1. Selanjutnya kita hitung apakah angka lebih kecil sama dengan 150. Jika iya, maka cetak nilai angka. Selanjutnya angka sama dengan angka tambah 1. Kemudian kita cek kembali apakah angka lebih kecil sama dengan 150. Jika tidak, maka program selesai. Selanjutnya saya akan membuat contoh program Python-nya. Pilih kemudian tekan new file, habis itu ketik nama soal aja. Kemudian enter. Di nama ini kita klik lagi, habis itu new file. Tekan looping. Titik pilih. Kemudian klik kanan. Setelah itu kita ketik angka sambungan. Kemudian enter. File.
jelaskan tentang soal nomor 3. Jelaskan secara detail tentang blok kode, one-liner beserta contohnya dengan Python. Blok kode adalah serangkaian baris kode yang dikelompokkan bersama untuk melakukan suatu tugas tertentu. Dalam Python, blok kode didefinisikan menggunakan indentasi atau spasi atau tab. Biasanya digunakan untuk konstruksi seperti fungsi, loop, conditional statement, dan lainnya. Ciri-ciri blok kode terdiri dari beberapa baris kode. Setiap baris dalam blok memiliki indentasi yang sama. Digunakan ketika logika program membutuhkan lebih dari satu baris atau dieksekusi. Contoh blok kode. Selanjutnya saya akan membuat contoh blok kode. Ketik, kemudian buat new file, ketik blok kode, kemudian ketik for, baris for I in range atau 1,11 di if itu membuka blok untuk loop for. Yang kedua, baris if I persen 2 sama dengan 0 di if itu membuka blok untuk kondisi if. Yang ketiga, kode print atau f jadi tanda petik 2 bilangan genap jadi 2 atau I petik 2 adalah bagian dari blok if yang memiliki indentasi lebih dalam. Kemudian kita akan jalankan dan akan keluar output seperti ini. Yang kedua, one-liner. One-liner adalah teknik menulis kode dalam satu baris saja untuk menyelesaikan suatu logika. Biasanya digunakan untuk membuat kode lebih ringkas dan elegan. Ciri-ciri one-liner, logika program diringkas menjadi satu baris. Cocok untuk operasi sederhana seperti list comprehension, ternary operator, atau lambda function. Tidak cocok untuk logika kompleks karena bisa mengurangi keterbatasan kode. Baik, saya akan membuat contoh program one-liner. Ketik new file, kemudian ketik one-liner. One-liner kemudian titik pilih. Kemudian ketik ini. I for I in range atau 1,11 if I persen 2 sama dengan 9 adalah list comprehension yang menghasilkan list bilangan tetap. Kemudian print itu mencetak hasil dalam satu baris. Baik, kemudian kita akan jalankan dan akan keluar output seperti ini. Saya akan menjelaskan tentang secara detail dan lengkap pendekatan dividend and compare dalam eksponensial serta cara kerjanya dengan contoh kasus. Pendekatan dividend and compare adalah salah satu teknik algoritma yang membagi masalah besar menjadi beberapa submasalah kecil, menyelesaikan submasalah tersebut secara independen, dan kemudian menggabungkan hasilnya untuk mendapatkan solusi akhir. Dalam konteks eksponensial, dividend and compare digunakan untuk menghitung hasil A pangkat N, basis A dipangkatkan ke eksponen N, secara efisien, terutama untuk nilai N yang besar. Contoh kasusnya, hitung 2 pangkat 10 menggunakan dividend and compare, mulai dengan A sama dengan 2, N sama dengan 10, N sama dengan 10, 2 pangkat 10 sama dengan, dalam kurung, 2 pangkat 5, tutup kurung, titik, buka kurung, 2 pangkat 5, tutup kurung. Begitupun selanjutnya, hitung 2 pangkat 5, titik 2, N pangkat N sama dengan 5, N sama dengan 5, 2 pangkat 5 sama dengan buka kurung 2 pangkat 2 tutup kurung titik 2 buka kurung 2 pangkat 2 tutup kurung titik 2. Selanjutnya hitung 2 pangkat 2 titik 2 N sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan buka kurung 2 pangkat 1 tutup kurung titik buka kurung 2 pangkat 1 tutup kurung. Selanjutnya hitung 2 pangkat 1 titik 2 N sama dengan 1 titik 2 2 pangkat 1 sama dengan 2. Penggabungan hasil 2 pangkat 2 sama dengan 2 titik 2 sama dengan 4, 2 pangkat 5 sama dengan 4 titik 4 titik 2 sama dengan 32, 2 pangkat 10 sama dengan 32 titik 32 sama dengan 1024. Selanjutnya saya akan membahas soal nomor 2, yaitu buat algoritma looping dan program untuk menampilkan 150 angka serta jelaskan secara detailnya. Di sini saya sudah membuat algoritmanya. Yang pertama mulai, selanjutnya angka sama dengan 1, dan kita akan cek apakah angka lebih kecil daripada 150. Jikalau iya, berarti kita bisa cetak nilai angkanya, dan angka sama dengan angka plus 1. Kita kembali lagi, kita cek apakah angka lebih kecil daripada 150. Jikalau iya, jikalau tidak, berarti selesai. Oke, selanjutnya saya akan membuat programnya. Pertama kita buat dulu foldernya, ketik mana. Selanjutnya enter. Selanjutnya kita buat file, ketik looping, ketik delete, enter. Ketik angka sama dengan 1, enter. Ketik angka. Selanjutnya kita ketik run, dan inilah adalah angkanya.
Selanjutnya saya akan jelaskan secara detail blok kode one-liner beserta contohnya dengan pattern. Sebelumnya, blok kode itu adalah serangkaian baris kode yang dikelompokkan bersama untuk melakukan suatu tugas tertentu. Dalam Python, blok kode diidentifikasi menggunakan indentasi, spasi, atau tag. Biasanya digunakan untuk konstruksi seperti fungsi loop, conditional statement, dan lainnya. Ciri-ciri blok kode yang pertama terdiri dari beberapa baris kode. Yang kedua, setiap baris dalam blok memiliki indentasi yang sama. Dan ketiga, digunakan ketika logika program membutuhkan lebih dari satu baris untuk dieksekusi. Selanjutnya kita buat programnya. Kita ketik file baru. Kita ketik blok kode titik py enter. Lalu kita ketik for i in range 1 nah 19 titik 2 enter. Iya i bukannya mana banyak sip lah ada 2 kosong baris for i in range dalam kurung 1,11 tutup kurung titik 2 itu untuk membuka blok untuk loop for. Baris if i persen 2 sama dengan 0 itu untuk membuka blok untuk kondisi if. Dan kode print f bilangan genap titik 2 tutup kurawal i tutup kurawal titik 2 tutup kurung adalah bagian dari blok if dan memiliki indentasi di dalam. Selesai. Selanjutnya one-liner. One-liner adalah teknik menulis kode dalam satu baris saja untuk menyelesaikan suatu logika. Biasanya digunakan untuk membuat kode lebih ringkas dan elegan. Ciri-ciri one-liner yang pertama, logika program diringkas menjadi satu baris. Dan kedua, cocok untuk operasi sederhana seperti list compression, ternary operator, atau lambda function. Yang ketiga, tidak cocok untuk logika kompleks karena bisa mengurangi keterbatasan atau keterbacaan kode. Contoh one-liner. Kita bikin file baru. Ketik one-liner. Titik p. Kita ketik print. Persen 2 sama dengan 0. Untuk penjelasannya, i for i in range dalam kurung 1,11 if i persen 2 sama dengan 0 adalah list compression yang menghasilkan list bilangan genap. Print dalam kurung titik-titik tutup kurung mencetak hasil dalam suatu baris. Mari kita coba jalankan programnya. Inilah hasilnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan soal nomor 1, yaitu penjelasan secara detail dan lengkap pendekatan David dan convert dalam eksponensial serta cara kerjanya dengan contoh kasus. Yaitu pendekatan David and convert adalah salah satu teknik algoritma yang membagi masalah besar menjadi beberapa sub-masalah kecil, menyelesaikan sub-masalah tersebut secara independen, dan kemudian menggabungkan hasilnya untuk mendapatkan solusi akhir dalam konteks eksponensial. David and convert digunakan untuk menghitung hasil. Contoh kasus, yaitu hitung 2 pangkat 10 menggunakan David and convert. 1. Mulai dengan A sama dengan 2, N sama dengan 10. N sama dengan 10 atau genap. 2 pangkat 10 sama dengan 2 pangkat 5 kali 2 pangkat 5. 2. Hitung 2 pangkat 5. N sama dengan 5 ganjil. 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 2 kali 2. 3. Hitung 2 pangkat 2. N sama dengan 2 atau genap. 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 1 kali 2 pangkat 1. 4. Hitung 2 pangkat 1. N sama dengan 1. 2 pangkat 1 sama dengan 2. Gabungkan hasil 2 pangkat 2 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. 2 pangkat 5 sama dengan 4 kali 4 kali 2 sama dengan 32. 2 pangkat 10 sama dengan 32 kali 32 sama dengan berapa nih bang? 1024. Selanjutnya, buat algoritma looping dan program untuk menampilkan 150 angka serta jelaskan secara detail. Yaitu mulai terus dideklarasikan angka sama dengan 1. Terus apakah angka lebih besar sama dengan 150? Jika iya, dicetak nilai angka. Terus angka sama dengan angka plus 1. Kembali lagi, apakah angka lebih besar sama dengan 150? Jika tidak, selesai. Selanjutnya saya akan membuat program Python-nya. Klik kanan, new folder.
Selanjutnya, saya akan membuat buktinya. Selanjutnya, kita akan menjalankan program. Maka akan saya kerjakan dari kelas 1 sampai 10. Selanjutnya, saya akan menjelaskan soal nomor 3. Jelaskan secara detail blok kode one-liner beserta contohnya dengan Python. Blok kode adalah serangkaian baris kode yang dikelompokkan secara bersama untuk melakukan suatu tugas tertentu. Dalam Python, blok kode diidentifikasikan menggunakan identasi spasi atau tab. Biasanya digunakan untuk konstruksi seperti fungsi loop, conditional statement, dan lainnya. Ciri-ciri blok kode: 1. Terdiri dari beberapa baris kode. 2. Setiap baris dalam blok memiliki identasi yang sama. 3. Digunakan ketika logika program membutuhkan lebih dari satu baris untuk dieksekusi. Selanjutnya, saya akan membuat contoh Python. Buat kode. Saya akan menjelaskan contoh Python yang sudah saya buat. 1. Baris for i in ring dalam kurung 1,11 tutup kurung titik 2. Membuka blok untuk blok for. 2. Baris if i persen 2 sama dengan 0 titik 2. Membuka blok untuk kondisi if. 3. Kode print dalam kurung f bilangan genap titik 2 buka kurung i tutup kurung adalah bagian dari blok if dan memiliki identasi lebih dalam. Selanjutnya, mari kita jalankan programnya. Saya akan tampil output seperti ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan one-liner. One-liner adalah teknik menulis kode dalam satu baris saja. Untuk menyelesaikan suatu logika biasanya digunakan untuk membuat kode lebih ringkas dan elegan. Ciri-ciri one-liner: 1. Logika program diringkas menjadi satu baris. 2. Cocok untuk operasi sederhana seperti list compression, ternary operator, atau delta condition. 3. Tidak cocok untuk logika kompleks karena bisa mengurangi keterbacaan kode. Selanjutnya, saya akan membuat contoh Python one-liner. Saya akan menjelaskan contoh Python one-liner. 1. Dalam kurung i for i in ring dalam kurung 1,11 dalam tutup kurung if i persen 2 sama dengan 0 tutup kurung adalah list compression yang menghasilkan list bilangan genap. 2. Print buka kurung titik-titik tutup kurung mencetak hasil dalam satu baris. Saya akan menjalankan program. Maka akan hasil output seperti ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Karena kami sudah memulai, maka kami akan menutupnya. Sekian dari kami. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.